Halo, kembali lagi dengan saya Evi Mutmainah dengan NIM 2204160016. Di sini kita akan membahas tentang optimalisasi pelaksanaan e-audit dalam tugas BPK sesuai dengan salah satu rencana strategis BPK RI yang tercantum dalam rencana strategis BPK periode 2011 sampai 2015, yaitu mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terus berupaya memaksimalkan tugas pemeriksaannya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK dipaksa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan audit. Salah satu upaya untuk merealisasikan rencana tersebut adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Berdasarkan konstitusi, BPK RI dibentuk untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pada perkembangannya, jumlah entitas pengelolaan keuangan negara dan jumlah keuangan negara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kondisi yang demikian tidak saja menuntut penggunaan sistem dan teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat, melainkan juga sistem dan teknologi pemeriksaannya oleh BPK RI. Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut, pada tahun 2009 BPK mulai mengembangkan sistem baru, yaitu disebut e-audit atau electronic audit. Sistem ini bertujuan untuk membantu BPK dalam melakukan misi utama mereka, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, pelaporan, dan memberikan pendapat mengenai pernyataan pemeriksaan untuk kepentingan publik atau stakeholder, kata Purnomo tahun 2011. BPK mulai menerapkan sistem e-audit sejak pertengahan 2010 dan sudah beberapa entitas diaudit menggunakan sistem ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan konstitusi, BPK RI dibentuk untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pada perkembangannya, jumlah entitas pengelolaan keuangan negara dan jumlah keuangan negara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kondisi yang demikian tidak saja menuntut penggunaan sistem dan teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat, melainkan juga sistem dan teknologi pemerintahan oleh BPK RI. Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut, pada tahun 2009 BPK mulai mengembangkan sistem baru, yaitu disebut e-audit, electronic audit. Sistem ini bertujuan untuk membantu BPK dalam melakukan misi utama mereka, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, pelaporan, dan memberikan pendapat mengenai pernyataan pemeriksaan untuk kepentingan publik atau stakeholder, menurut Purnomo 2011. BPK mulai menerapkan sistem e-audit sejak pertengahan 2010 dan sudah beberapa entitas diaudit menggunakan sistem ini. E-audit atau electronic audit sebagai sistem pemeriksaan berbasis elektronik. E-audit BPK merupakan pengawasan melalui pusat data BPK dengan cara mensinergikan data elektronik yang ada di BPK
dengan data elektronik yang ada di pihak yang diperiksa oleh BPK, antara lain kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang diperiksa oleh BPK. E-audit menggunakan kolaborasi sinergi data antara BPK dan badan audit yang nantinya akan menghasilkan komunikasi data antara BPK dan entitas pemeriksaan melalui akses internet. E-audit dapat mempercepat proses pemeriksaan sehingga diharapkan pemeriksaan tersebut lebih efisien dan hasilnya akan lebih efektif. Hasil pemeriksaan BPK akan lebih cepat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh audit BPK, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan cepat terwujud. Jika dibandingkan dengan sebelum adanya penerapan e-audit, pihak pemeriksa atau BPK dan pihak yang diperiksa atau entitas akan lebih mudah melakukan pertukaran data baik untuk proses pemeriksaan maupun pertanggungjawaban. Optimalisasi sinergi BPK dengan e-audit mengakibatkan luas pemeriksaan yang akan dilakukan, data disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara menurut Kamal tahun 2012. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta laporan keuangan yang wajar akan meningkatkan tata kelola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.